Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, salam sejahtera. Kita kembali mengikuti Abam, ini episode 595, saudaraku. Dari pria usia 43 tahun, sudah menikah, 2 anak, umur 13 dan 11. Ini dari luar negeri, dari nomor teleponnya ya. Saat ini saya menjadi pelayan di salah satu gereja, dan saya mengambil kuliah online teologi S1 di salah satu seminari di Indonesia. Pada tahun ini saya telah diangkat menjadi lay pastor di gereja ini, dan saya bersyukur bisa membawakan intisari firman suara kebenaran dalam setiap khotbah saya. Saya dan teman yang juga orang Indonesia juga sudah membuka House of Truth dan aktif di sosmed untuk bagikan renungan dan bacaan online. Kami terus mencari cara bagaimana bisa menyampaikan firman suara kebenaran ini kepada banyak orang. Kami juga terlibat mengajar di pemuritan gereja lain secara online. Mohon maaf Pak Eras, kami tidak mengenalkan Pak Eras langsung kepada mereka. Takut ada resistance, jadi kami belajar dan mengkhotbahkan ulang intisari dari khotbah Pak Eras. Kami juga membawakan firman dan lagu Pak Eras ke gereja orang Taiwan yang berbasis bahasa Mandarin, dan luar biasanya suara kebenaran juga disambut dengan penuh antusias oleh mereka. Kedepan kami berencana untuk menuliskan lagu Pak Eras ke dalam bahasa Mandarin dan juga menerjemahkan buku-buku Pak Eras yang menerjemahkan buku-buku Pak Eras. Yang menjadi pertanyaannya, Pak, pertama saya melihat pecinta suara kebenaran ini tersebar di berbagai negara dan kami tidak saling mengenal walau di negara yang sama. Misal ada aplikasi untuk mendaftar nama dan negara domisili akan sangat membantu juga bagi kami untuk memiliki komunitas di negara yang sama, yang bisa sehati dan sepikiran. Mungkin ke depannya 1 bulan atau 2 bulan sekali kami bisa bertemu untuk saling sharing dan menguatkan. Ini ide yang sangat bagus, ya, kami mempertimbangkan. Sebelum saya mengenal suara kebenaran, saya pernah mencoba menjalankan usaha perikanan di Indonesia dan saya tertipu, Pak. Modalnya waktu itu juga saya pinjam dari teman. Sekarang saya masih ada kewajiban cicil hutang saya. Kadang dalam pikiran ada keinginan untuk mencari cara atau usaha yang bisa mendapatkan untung lebih banyak dan membereskan masalah hutang ini. Apakah ini termasuk ambisi yang salah, Pak? Saya jawab ini ambisi yang benar. Usahakan segera bisa membayar hutang, tetapi berjalanlah sesuai dengan irama yang Tuhan berikan. Tentu di sini dibutuhkan pimpinan Roh Kudus.
Bukan tidak mungkin kalau kita segera dapat menyelesaikan masalah, kita merasa di zona nyaman dan itu malah membahayakan. Keinginan membayar hutang segera itu tidak salah, tetapi harus dalam irama sesuai dengan Roh Kudus. Dan harus berjalan dengan Tuhan. Atau untuk ini harus berjalan dengan Tuhan. Kami di sini akan selalu berdoa agar Truth ID bisa menjadi berkat bagi banyak orang Indonesia di seluruh dunia. Terima kasih Pak Eras, semangat terus dan bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di masa mendatang. Tuhan Yesus memberkati tim dan keluarga Pak Eras. Terima kasih Pak. Dari Taiwan, Bapak menjadi keluarga kami. Dan kalau ke Jakarta jangan lupa mampir ke Mall Arta Gading, lantai 5, ya, GSKI Rehoboth. Tuhan memberkati. Dari seorang pria Manado. Salam Pak Eras, saya pernah berdebat soal iman. Lawan debat saya berlandaskan ayat ini, Roma 3:27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Menurut saya bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Logikanya jika iman sudah mencakup perbuatan, harusnya ayat-ayat seperti di bawah ini seharusnya tidak perlu diserukan lagi. Pertama, sebelum saya baca ayat berikutnya, ya kalimat berikutnya, Roma pasal 3 itu bicara mengenai iman dalam konteks, dalam kaitannya dengan Taurat. Ya, Abraham dibenarkan oleh iman. Ya. Di dalam Roma hendak dijelaskan bahwa perbuatan sebaik apapun tidak bisa menyelamatkan tanpa iman. Iman di sini menunjuk pada korban Kristus di kayu salib. Jadi tanpa korban Kristus percuma perbuatan baik. Tetapi ketika Yakobus berbicara tanpa perbuatan, iman sia-sia. Ini konteksnya iman dalam kitab Yakobus berbicara mengenai keyakinan. Maka di situ keyakinan atau pengetahuan tentang Allah. Maka dikatakan di dalam Yakobus, kamu percaya Allah itu ada, setan pun juga percaya. Artinya setan pun dalam hal ini meyakini Allah ada. Allah esa. Jadi kalau digunakan kata setan pun atau roh jahat, ya, daimonia dalam teks aslinya, percaya bahwa Allah itu esa. Ini standar agama. Dalam hal ini agama Yahudi. Percuma memiliki keyakinan seperti itu tanpa perbuatan. Jadi kita tidak bisa mengcompare kitab Roma dengan kitab Yakobus. Dalam Yakobus pasal 2, apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Iman di sini maksudnya adalah keyakinan atau pengetahuan bahwa Allah itu ada. Kalau cuma begitu, iblis pun tahu Allah itu ada. Allah itu esa bahkan. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ini Yakobus. Nah, ditulis beberapa ayat ya di Yakobus. Jadi di dalam kitab Yakobus bicara mengenai iman. Iman di sini menunjuk kepada keyakinan atau pengetahuan atau pengakuan bahwa Allah itu ada. Itu tidak cukup, harus disertai perbuatan. Maka diberi ilustrasi daimonia, setan-setan pun percaya. Tetapi di dalam kitab Roma, maksudnya iman itu adalah keyakinan akan korban Kristus di kayu salib. Jadi bukan keyakinan Allah itu ada atau esa. Beda ya. Jadi tanpa keyakinan bahwa Yesus itu mati di kayu salib, perbuatan baikmu sia-sia. Saya kira ini cukup menjawab dan sangat menjawab. Saya teruskan.
Dari wanita usia 24 tahun. Salam Om Eras, saya ingin bertanya. Saya punya 2 orang teman yang berhutang uang kepada saya. Si A dan si B. Teman saya si A ini 2 tahun lalu berpacaran dengan warga negara asing yang tinggal di Jakarta. Saya sering menasihati lebih baik tinggalkan karena orang tersebut tidak jelas asal-usulnya dan juga sudah punya anak di negara asalnya. Namun tidak didengar, akibatnya dia hamil dan akhirnya ditinggalkan oleh pacarnya itu. Dulu dia seorang diri karena juga kabur dari orang tuanya dan dia tidak bisa bekerja karena hamil di luar nikah. Karena kasihan, dulu saya sering meminjamkannya uang, bahkan memberikan obat dan susu untuk anaknya itu. Namun sekarang teman saya ini menetap di luar kota dan sudah mempunyai pekerjaan tetap. Saya sempat menagih uang yang dia pinjam karena saya butuh untuk berobat. Dulu dia bilang dia akan bayar, namun sudah berbulan-bulan saya diamkan, dia hilang begitu saja. Lalu teman saya si B, dia berhutang kepada saya dengan alasan gajinya kurang karena harus membayari hutang pinjol kakaknya yang tidak bertanggung jawab. Dia berjanji akan bayar ke saya ketika gajian. Namun sudah saya diamkan 3 bulan ini, dia juga hilang begitu saja. Tapi setelah itu saya sering melihat kalau dia sering posting sosmed, kalau jalan-jalan dan nongkrong dengan teman-temannya. Bukan seperti orang yang tidak ada uang. Nominal yang mereka pinjam tidak terlalu besar, Om. Namun melihat kondisi mereka sudah baik, saya ingin menagih uang saya lagi. Saya merasa saya juga butuh uang tersebut untuk tabungan dan kebutuhan sehari-hari. Namun apakah hal ini salah di mata Tuhan? Karena di firman Tuhan banyak disebutkan untuk mengasihi sama dan memberi kepada orang miskin. Apakah jika saya menagih hutang, saya dianggap tidak tulus memberi? Saya sering tanya ini dalam doa saya juga, Om, apakah hal ini tepat? Karena saya juga tidak mau meleset di hadapan Tuhan. Aduh, luar biasa ya, kamu punya hati baik. Jawaban saya, nasihat saya, kamu harus tetap tagih hutang itu. Tetapi tidak berharap banyak. Kalau sampai tidak dikembalikan, ya sudah. Mengingatkan bahwa kau pernah memakai uang saya, kalau sudah punya tolong kembalikan. Ingatkan, tapi tidak berharap banyak dia kembalikan. Sampai pada titik tertentu kamu lupakan. Ya kalau sampai dia tidak mau. Karena kalau kamu masih mengharapkan uang itu, sedangkan dia tidak mengembalikan, kamu jadi sakit hati, bisa muncul kebencian, dendam. Dan itu merusak jiwa kita. Ya, kamu tidak akan menjadi miskin gara-gara uang itu tidak dikembalikan kepadamu, bahkan Tuhan bisa menambahkan berlipat kali ganda. Jadi ingatkan saja, jangan harap uang itu kembali. Sampai titik tertentu kamu terpaksa harus melupakannya. Maaf, kata terpaksa salah ya. Kamu harus rela melepaskannya. Tuhan bisa menggantikan uang tersebut dan kamu tidak menjadi miskin. Jangan menyimpan kebencian yang akan merusak jiwamu bahkan tubuhmu. Mantap. Selanjutnya dari wanita usia 61 tahun, cerai mati. Salam Pak Eras, izin bertanya, saya seorang wanita single parent umur 61 tahun. Bagaimana pendapat Bapak mengenai tinggal di panti jompo karena 3 orang anak saya semua sudah menikah dan tinggal di luar kota. Saya dalam keadaan pulih dari stroke, saya tidak mungkin membebani mereka. Rasanya saya mau menjual rumah untuk tinggal di panti jompo. Bagaimana pendapat Bapak? Mohon saran. Karena masyarakat kita masih belum terbuka dengan panti jompo. Oke. Rundingkan dengan 3 orang anak. Beri kesempatan di antara mereka mau menyambut dan menerima ibu. Ibu masih 61 tahun, belum tua sekali. Jangan buru-buru ke panti jompo. Dengan usia 61 tahun, ibu bisa punya aktivitas di gereja, dagang,
Kalau sudah di panti jompo, ibu akan terparkir di situ. Ketemu orang-orang yang jauh lebih tua, usia 80-90 tahun, dan ibu menjadi tidak produktif. Saran saya dengan usia 61 tahun, jangan jual rumah lalu tinggal di panti jompo. Miliki aktivitas sosial, ya, doa di menara doa, melayani Tuhan, masih bisa. Dan rundingkan dengan 3 orang anak. Sebisanya tinggal dengan anak. Supaya anak bisa membalas kebaikan ibu dan ibu bisa melihat anak dan cucu-cucu. Ya, itu saran saya. Saya teruskan dengan pria usia 47 tahun. Salam Pak Gembala yang terkasih Pendeta Dr. Erastus Sabtono. Saya pengikut setia ajaran GSKI. Pengajaran Pak Gembala melalui Truth ID dan Abam sangat mempengaruhi bangunan berpikir dan cara pandang saya terhadap kehidupan ini. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus adalah kerinduanku. Terima kasih yang amat sangat untuk pengajaran Pak Pendeta. Saya aktif dalam kepengurusan organisasi Marga Batak. Kelompok marga saya akan mendirikan sebuah tugu makam leluhur kami. Menurut pemahaman saya, tugu makam tersebut akan menjadi monumen persaudaraan dan asal-usul sejarah marga kami yang sudah tersebar di berbagai belahan dunia. Tetapi pada faktanya di beberapa marga lain, tugu makam seperti ini menjadi tempat penyembahan roh-roh leluhur oleh oknum-oknum. Saya takut jika tugu makam yang kami buat menjadi hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke, pertanyaan saya, salahkah saya jika menjadi panitia inti dari acara tersebut? Sebaiknya tidak usah menjadi panitia inti. Tetapi saya harus mengatakan, tidak ada salahnya kalau membangun satu bangunan untuk mengingat leluhur, mengikat persaudaraan bersama. Kalau kemudian menjadi tempat keramat, tentu itu bukan kesalahan Anda, ya. Batu di pinggir jalan pun juga bisa menjadi tempat keramat. Ini sudah menjadi adat dari suku Anda. Beda dengan suku yang lain, tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Ya, tentu saya tidak bisa mengatakan jangan lakukan itu atau silahkan lakukan itu. Ini tergantung kedewasaan rohani seseorang dan fokus hidup seseorang. Kalau orang fokusnya langit baru dan bumi baru, maka biasanya dia sudah tidak terlalu mempersoalkan hal-hal semacam ini. Mintalah petunjuk Roh Kudus apa yang Anda harus lakukan. Amin. Selanjutnya dari anak laki-laki usia 15 tahun pelajar. Salam Om Erastus, sebelum saya bertanya, saya berterima kasih atas khotbah Om Eras dan khotbah Om Wiknyo karena khotbahnya sangat mengubah hidup saya 180 derajat. Dari anak-anak dunia dulunya, saya suka berbicara kotor dan hidup suka-suka sendiri, tetapi sekarang saya merasa tidak menginginkan lagi dunia Om. Tidak menginginkan dunia lagi Om dan menantikan langit baru, bumi baru. Wow, usia 15 tahun bisa bicara demikian, hebat. Saya mau bertanya sehubungan dengan ini Om. Ketika kelak saya menjadi orang sukses yang kaya, apakah boleh membeli barang-barang branded seperti A, B, ya. Ini nama barang branded yang tidak saya sebut. Apakah membuat Tuhan berduka? Tapi barang branded itu cuma satu barang saja dan tetap menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang susah. Bagaimana ya Om? Terima kasih Om Eras dan Pak Weknyo yang mengubah pola pikir saya. Sebenarnya kesalahan tidak terletak pada barang branded itu.
Kesalahannya yang pertama pada maksud memiliki barang itu untuk show, untuk keangkuhan, itu yang salah. Yang kedua, jika seseorang belum waktunya atau bukan bagiannya memiliki barang tersebut, memaksakan diri, itu yang salah. Ya. Tetapi sebenarnya di atas ini tentu yang harus saya sampaikan, bertanyalah kepada Tuhan. Sebab baik kamu makan atau minum atau lakukan sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dengan memakai barang ini, apakah Tuhan dimuliakan? Itu pertanyaan penting. Apakah dengan barang ini orang diberkati? Nah, Roh Kudus pasti menuntun, ya. Kalau misalnya kamu seorang pengusaha yang bertemu dengan para pejabat tinggi dan para konglo yang lain, konglomerat, ya tentu kamu tidak bisa naik mobil yang harganya beberapa ratus juta saja. Bisa-bisa pantasnya naik mobil yang harganya sudah miliar. Ya, kamu tidak bisa pakai gesper yang harganya 10.000 yang bisa copot di jalan, ya. Jadi gimana? Ya, tanya kepada Tuhan. Nanti Roh Kudus akan pimpin. Pokoknya motif tindakan kita harus untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Dari wanita usia 40 tahun. Pak Pendeta, suami saya seorang Muslim. Saya menikah dengannya ikut agamanya. Tapi saya kembali ke agama Nasrani. Setelah 3 atau 2 tahun pernikahan. Anak saya 3. 2 cowok sudah dibaptis. 1 cewek masih bayi 10 bulan. Sekarang saya 19 tahun berumah tangga, tapi suami saya marah ketika mengetahui anaknya sudah dibaptis. Jadi selama ini kalau suami saya bertanya pada anak-anak, kalau sudah sholat, anak-anak berkata sudah. Tapi mereka tidak sholat, karena mereka sudah dibaptis. Saya juga selalu disuruh suami, saya sholat tapi saya tidak mau. Jadi kalau suami tidak di rumah, saya beribadah kepada Tuhan. Sekarang suami saya sedang berpuasa, dia selalu berkata tidak mau berumah tangga beda agama. Apa yang harus saya lakukan, Pak Pendeta? Saya ingin mempertahankan rumah tangga saya demi anak-anak, tapi di sisi lain tidak beribadah di gereja, tidak melayani, hanya di rumah saja. Diam saja kalau suami minta cerai, tetapi kamu harus cerai kalau dipaksa masuk agama lain. Kamu harus rela kehilangan suami daripada kehilangan keselamatan dalam Yesus Kristus. Siap-siap kamu kehilangan suami, kamu bisa hidup dengan 2 anakmu, percaya kamu akan dilindungi dan diberkati Tuhan. Jangan takut, Tuhan pasti menyertai kamu. Oke, saya teruskan dengan wanita usia 46 tahun, cerai hidup, wirausaha. Pak, sejak beberapa bulan ini ikut ABAM dan saya mendengar Bapak telaten menjawab pertanyaan. Saya ingin bertanya, saya wirausaha sejak 2017. Tahun 2019 saya ditipu orang Katolik, aktivis di Katolik yang selalu tampil. Sampai usaha bangkrut. Cerai karena suami terlibat dalam penipuan tersebut. Tapi puji Tuhan kemudian saya bangkit. Bahkan Tuhan beri modal usaha kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya tidak bisa cerita detail di sini, tapi kalau ke konselor pribadi, jika diperlukan saya ceritakan. Tapi sekali lagi saya ditipu lagi oleh ketua pengerja salah satu gereja. Beruntung tidak sampai bangkrut. Saya bingung Pak untuk pelaporan pajak untuk uang yang sudah hilang tersebut. Ya, dilaporkan saja. Ya, dilaporkan saja. Dan tanya tukang pajak bagaimana memberi pelaporan tersebut. Ya. Ada diberi pelaporan, ya. Ada teman menyarankan saya untuk yang ketua pengerja sebaiknya dilaporkan ke Bu Gembala supaya ditegur seperti Nathan menegur Daud, tapi sebelum lapor. Maaf tidak menuduh tapi menganalisa dari sikap Ibu Gembala, sepertinya Ibu Gembala juga matre, sikapnya cukup spesifik.
Akhirnya saya memutuskan tidak ibadah ke gereja tersebut lagi dan saya memilih ibadah dari YouTube. Menurut saya sudah memaafkan, tapi perlukah saya datangi penipu tersebut? Saya rindu persekutuan, tapi saya kapok dengan kemunafikan di kalangan aktivis gereja. Salahkah untuk tidak lagi masuk ibadah onsite? Ya kalau masih bisa ibadah onsite, usahakan onsite ya. Kalau tidak suka di gereja itu masih ada gereja lain. Soal pelaporan pajak tadi tanya kepada tukang pajak. Anda tidak bermaksud menipu pemerintah, Anda bisa kemukakan apa istilahnya. Nanti tukang pajak atau petugas pajak pasti bisa mengarahkan. Yang penting Anda jujur, tidak menggelapkan uang. Mengenai ketua pengerja, ya, kalau Anda tidak mau melaporkan karena Anda melihat percuma melaporkan akan pasti juga tidak kembali, malah bisa menimbulkan keributan, ya sudah. Relakan Anda tidak menjadi miskin gara-gara itu dan Tuhan bisa mengembalikan berlipat kali ganda. Oke. Sekarang dari wanita usia 55 tahun. Teman saya wanita usia 53 saat ini Teman saya wanita usia 53 tahun saat ini anaknya usia 32 tahun dari pernikahan pertamanya. Anaknya laki-laki dari kecil ikut ibunya dari usia 3 tahun sejak perceraian itu terjadi. Bercerai karena bapaknya suka jajanan di luar sampai kena penyakit sipilis ringan dan suka pergi malam pulang pagi dan main perjudian. Jadi ibunya tidak tahan, belum lagi diteror sama wanita-wanita yang suka dipakai oleh bapaknya atau mantan suaminya. Ibunya sudah putus asa dan tiap hari menangisi nasibnya dan pergi dari rumah suaminya membawa anaknya. Singkatnya 1 tahun kemudian setelah perceraian bapaknya menikah lagi. Anak dan ibunya tidak dinafkahi. Dan ibunya tidak pernah menuntut harta atau uang. Ibunya membawa anaknya keluar pulau dan menumpang di rumah teman yang kosong tidak dipakai oleh temannya. Dan teman saya bekerja serabutan untuk kehidupan mereka berdua untuk biaya sekolah anaknya. Singkat cerita setelah 7 tahun berjalan, seorang pria sederhana datang di kehidupan mereka. Pria ini prihatin melihat kehidupan mereka, apalagi ibunya sering digoda oleh pria-pria iseng, sampai ibunya ketakutan tidak berani keluar rumah untuk bertemu orang-orang. Akhirnya pria ini sering membantu pekerjaan ibunya, menjajakan makanan dan membantu menjaga anaknya jika ditinggal jualan oleh ibunya. Berjalannya waktu beberapa tahun kemudian mereka menikah. Anak ini dibiayai penuh oleh bapak sambungnya. Anak ini sudah dianggap anak kandung sendiri. Sampai mereka mempunyai anak kandung sendiri 4 orang anak. Sampai sekarang pernikahan mereka sudah 23 tahun berjalan, puji Tuhan. Anak-anak tidak dibeda-bedakan sama bapaknya atau suami kedua. Wah, suami kedua ini baik ya. Sampai saat ini mereka semua hidup sangat sederhana. Anak-anak mereka rukun satu sama lain, tidak pernah bertengkar. Apalagi beberapa tahun sebelum pandemi, orang tua mereka selalu mengikuti pengajaran Pak Erastus karena sangat menguatkan iman mereka. Dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan, mereka menjalani semua nasihat Pak Eras untuk terus bertahan sampai akhir. Dan anak mereka juga selalu ikuti semua khotbah-khotbah Pak Eras. Ucapan terima kasih dari teman saya untuk tuntunan kehidupan yang Pak Eras ajarkan buat keluarga mereka. Begitu besar hormat dan ucapan terima kasih saya dan teman saya kepada Pak Eras yang peduli akan keselamatan hidup kekal kami dan semua manusia di bumi tanpa pamrih. Tak ada dan belum pernah saya menemukan gembala yang seperti ini. Sangat luar biasa khotbah-khotbahnya Pak Eras untuk menguatkan dan mengubahkan karakter saya dan keluarga teman saya. Saya minta nasihatnya Pak. Anak teman saya yang di perkawinan pertamanya ini akan menikah dan mantan suaminya akan hadir bersama istri dan anak-anaknya. Tapi suami kedua teman ini tidak mau hadir, alasannya tidak percaya diri untuk hadir di acara perkawinan tersebut. Pada acara perkawinan nanti siapakah yang pantas di meja keluarga? Apakah mama dan papa kandungnya? Atau mantan suami atau mama dan papa sambungnya?
Saya jawab langsung ya. Papa sambungnya yang lebih berhak. Tidak perlu minder. Temani dia. Bapaknya sudah berkhianat. Bapaknya sudah tidak layak jadi bapak dari anak ini. Jadi lupakan saja. Ya, kalau mau datang, datang. Tapi yang berhak mendampingi adalah bapak sambungnya. Hanya Pak Eras satu-satunya penasihat yang benar bagi keluarga ini. Terima kasih Pak Eras. Doa saya Pak Eras sehat dan pelayanan terus meluas sampai ke ujung bumi. Pak Eras pelayan Tuhan yang benar-benar luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Jadi bapak sambungnya ini orang baik. Luar biasa ya, yang telah menyelamatkan ibu dan anak-anak dan anaknya. Jadi dia yang berhak mendampingi anak ini walaupun anak sambung. Bukan bapak aslinya. Bapak aslinya yang tadi judi, main perempuan dan lain-lain tidak layak mendampingi anak ini. Ini sudah mutlak ini, ya. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang.